Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pertama, bersyukur kepada Allah, kemudian salawat beriringkan salam kepada Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa Daku TV, jamaah hadirin hadirat di mana saja berada, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang yang paling dicintainya. Dua tokoh ini merupakan tokoh yang paling penting dalam perkembangan Islam. Yang pertama yaitu pamannya Abu Thalib, yang kedua istrinya Khadijah binti Khuwailid. Ketika kehilangan dua tokoh ini membuat kafir Quraisy Mekah meningkatkan penyiksaannya dan penindasannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Untuk apa? Bukan untuk meminta jabatan, bukan untuk meminta harta dan dunia, tetapi Rasulullah berharap di kota Taif mendapatkan cahaya, kemenangan, perlindungan dari Bani Thaqifah, suku yang sangat disegani dan terkuat pada zaman itu. Sesampainya Rasulullah di kota Taif, perjalanan itu menghabiskan 60 km. Jadi kalau hadirin hadirat naik bus ketika umroh, itu 1 jam lewat 1 jam 40 menit perjalanannya. Rasulullah ketika itu tidak menaiki onta ataupun keledai karena takut khawatir diketahui oleh orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah berjalan kaki dari kota Mekah menuju kota Taif. Perjalanannya menghabiskan waktu 2 hari 2 malam. Sampai di kota Taif, Rasulullah bukan malah diberi perlindungan. Rasulullah ditolak kehadirannya, dilempar dan dihina, dicaci maki oleh penduduk Taif. Maka Rasulullah sangat bersedih ketika itu. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada satu hari yang lebih berat yang kamu rasakan dibandingkan dari perang Uhud, apa ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih di perang Uhud, karena pada hari itu kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang sangat dia cintai, dadanya dibelah oleh Hindun. Tetapi kata Rasulullah, ada hari yang lebih berat dari itu, ketika Rasulullah meminta perlindungan, pertolongan ke kota Taif, menemui Abdul Yalil bin Abdul Kulal. Tetapi Rasulullah tidak diberikan perlindungan, malah diusir, dilempar bersama Zaid bin Harithah. Maka sekujur tubuh Rasulullah berdarah ketika itu, sampai selotnya mengalirkan darah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sebuah pohon korma, di sebuah pohon anggur, sebuah perkebunan milik Syaibah, yang Syaibah itu nantinya akan masuk Islam dan menjadi pejuang di perang Badar. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesakitan. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ashku dha'fu ilaik. Ya Allah, aku mengadukan diriku yang begitu lemah kepadamu ya Allah. Kepada siapa engkau letakkan diriku? Apakah kepada musuh? Atau apakah kepada orang yang jauh, kota Taif yang tidak menerima keberadaanku? Atau kepada musuh yang akan selalu menyiksaku? Ya Allah, kata Rasulullah, jika engkau ridho, tidak mengazabku, tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli tantangan yang akan dihadapinya selagi dia tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kafir Quraisy menawarkan harta, tahta dan wanita melalui wasilah pamannya Abu Thalib kepada Rasulullah dengan syarat untuk meninggalkan dakwah Islam, Rasul mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, dia abadikan di dalam kitab Nurul Yakin, ya wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini
wal qamara fi yasari ala an adda'a hadzal amr ma fa'altu. Demi Allah wahai paman, seandainya orang kafir itu datang meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah Islam hatta yuzhirahullah, sampai Allah memenangkan aku, au ahlaka duna, atau aku binasa karenanya. Rasulullah menghadapi tantangan itu rela memperjuangkan nyawa, harta, bahkan dirinya sendiri. Maka ketika Rasul berhenti di bawah pohon anggur, maka disitulah diabadikan masjid Qo, yang artinya masjid siku. Karena di saat itu Rasulullah membaringkan sikunya seraya mengadah kepada Allah, berdoa, mengadu nasib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat saksi sejarah masjid itu, bagaimana kita saksikan masjid itu sekarang terletak di kota Taif. Kemudian Rasulullah SAW bertemu di perkebunan itu dengan Addas. Addas itu adalah salah satu petugas ataupun pembantu kebun itu yang memberikan anggur kepada Rasulullah. Pertemuan itu juga dijadikan Masjid Addas yang 3 mil dari kota Taif. Rasulullah SAW ketika kembali ke Mekah dalam keadaan masyghulun, tidak sadarkan diri akibat dilempari orang Taif, Rasulullah SAW berhenti di sebuah tempat. Rasul mengadahkan kepalanya ke atas langit dan dia melihat awan. Di atas awan itu datang malaikat Jibril dan mengatakan, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang mereka katakan. Allah mengetahui mereka mengusirmu, maka Allah mengutus malaikat penjaga gunung, Malakul Jabal, agar engkau berikan keinginan apapun yang engkau inginkan untuk menimpa orang-orang Taif." Maka malaikat Jabal itu datang kepada Rasul dan memberikan salam dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau berkenan, aku akan mengangkat 2 gunung untuk menimpa orang-orang Taif." Tetapi kata Rasulullah, "Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a." Jangan, kata Rasulullah, aku ingin nanti di antara anak keturunan mereka akan lahir generasi yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diabadikan di dalam Quran surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul utusan Allah dari kaummu sendiri. Maka Rasulullah teramat sakit rasanya penderitaan yang diderita oleh umat Islam. Kalaulah bisa, kata Rasulullah kalaulah bisa kesakitan umat Islam hari ini maupun hari itu dirasakan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harisun alaikum, Rasulullah ingin orang-orang beriman ini hidup tenang dan beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang beriman berkasih sayang. Asmaul husna di kalimat itu raufur rahim hanya dilekatkan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlaknya. Jika kita punya anak memberikan nama Asmaul Husna, kita tidak boleh menamakannya Malik, tapi harus ada kalimat Abdul Malik. Kita tidak boleh menamai anak kita Karim, tetapi harus ada kalimat sebelumnya Abdul Karim. Tapi Rasulullah Muhammad, Allah lekatkan nama Asmaul Husna kepada dirinya, Raufur Rahim, karena ketinggian akhlak Rasulullah. Maka pemirsa TV dimanapun berada, Darul Quran adalah pesantren yang menjadi benteng terakhir umat Islam dalam pendidikan moral dan etika. Kita lihat bagaimana anak-anak di luar sana, mereka punya ilmu tetapi tidak punya akhlak. Maka di pesantren kita ini diajarkan akhlakul karimah, etika, maka mereka akan menjadi orang yang besar dan beriman. Begitulah tuntunan di dalam agama kita. Seandainya orang berilmu itu hanya punya kemampuan secara intelektual tapi tidak punya akhlak, itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ataupun ceramah yang singkat ini
mengenai sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif bermanfaat buat diri kita semua, terkhususnya buat diri saya pribadi. Ilal liqa' ma'as salamah, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.